Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Mas Ipo ya, kerisauan saya yang paling utama adalah saya dan anak-anak saya dan menantu. Saya khawatirkan jeblos. Jeblos apa itu? Jeblos itu kan kita kalau jalan jeblos nggak sadar kan ya? Ya. Tiba-tiba ngejek judak gitu kan ya? Jeblos. Ya, saya takut kami jeblos nggak sanggup mendampingi, mengawasi anak-anak cucu ya sekarang ya. Kalau anak insya Allah, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, cucu-cucu yang sekarang berumur 2-10 tahun itu di luar kendali kami, di luar kesanggupan kami, terpapar pada pornografi dan itu akan membuat kerusakan otak di atas alis kanan mata yang membuat orang badannya manusia tapi otaknya binatang. Jadi kerisauan itu saya bukan risau Mas Ipo. Ya. Saya takut bagaimana saya sebagai nenek harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Ya. Saya mengajak anak saya tiap hari, tiap kali untuk mengingatkan itu. Jadi kayak orang, apa tuh namanya tuh, yang orang parno ya. Selalu gitu ya. Iya, kayak orang parno, jadi kayak ketakutan terus, wajar. Ya, karena sangat mungkin terjadi. Ibunya punya handphone, ayahnya punya tablet, rumahnya wifi, TV-nya berbayar, sangat mungkin saya jeblok. Cuma kan gini Bu, kan apakah itu tidak terlampau berlebihan ya? Misalnya gini, ini kan anak-anak masih kecil, masih SD gitu. Kalau mungkin anak remaja kita risau ya. Tapi ini anak-anak kecilnya apa ya sampai seperti itu? Betul. Kelihatannya lebay, iya gitu menurut bapak-bapak muda ini dan ibu-ibu muda itu lebay. Coba deh, bukannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya handphone di tangan, saya nggak suruh angkat tangannya, juga sebetulnya pernah HP-nya ataupun peralatan teknologinya dipegang sama anaknya kan? Ya nggak? Ya. Iya. Bisa aja kan Mas, dia begitu kulik, apalagi naudzubillah min dalik, ayah dan ibu itu nggak punya sempat punya gambar yang tidak patut di situ. Jadi satu kali gambar jelek itu masuk Mas, aduh saya lupa tadi nyiapin, nggak sangka sih Mas Ipo nanyanya begitu. Coba tadi Mas Ipo bilang, saya siapin. Kalau kita punya satu gelas aqua gelas air putih, terus Mas Ipo minum kopi, terus saya ambil 1 sendok atau setengah sendok air kopinya Mas Ipo, saya masukkan ke gelas saya yang bening, yang terjadi apa? Hitam. Keruh. Satu kali saja gambar tidak patut, gambar porno masuk ke dalam otak anak, kita udah nyalain pornografi di otak itu anak. Itu umur berapa yang bisa seperti itu? Berapa saja. Gitu ya. Padahal cucu saya dan anaknya bapak ibu bukan waktu emaknya hamil bapaknya udah punya handphone, emaknya juga udah punya handphone, udah keasikan. Jadi anak-anak sekarang lahir, kayak cucu saya umur 2 tahun sekarang apa nih, 2 tahun 4 bulan, dia bisa nggak tahu bagaimana caranya ngeganti halaman depan itu yang ibu bapaknya sangat jago, nggak tahu dari mana tuh anak bisa dapetnya. Belum. Satu lagi boleh? Ya. Cucu saya umur 5 tahun, suatu hari bilang begini bapak dan ibu kepada ibunya, Mama, Malik pikir-pikir lah ya, Malik mau pinjam handphone sama bini Malik aja. Dia umur 5 tahun. Terus dia bilang, kapan Malik mau pinjam sama bininya? Emang kapan Malik punya bini? Ya nanti. Susah sekali pinjam handphone sama orang-orang di rumah ini. Biarlah Malik pinjam sama istri Malik aja. Tapi kalau istri kita kan, kalau suaminya minta kan, masa dia gak kasih tuh. 5 tahun udah punya rencana mau pinjam handphone sama bininya.
Artinya gitu, semua anak-anak ini udah sangat canggih karena sejak di dalam perut ibunya udah punya pegang alat canggih itu. Ya, ya. Gitu. Mungkin ada kejadian ya, ibu kan merasa risau, takut seperti ini, tentu kan ada dasarnya, ya, ada datanya. Mungkin ada 1-2 peristiwa yang mungkin ibu pernah baca atau pernah apa gitu, sehingga. Ya. Jadi gini ya Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, kerisauan saya sebetulnya udah lama. Boleh? Ya, kerisauan saya sudah lama. 2010 saja saya sudah mendatangkan seorang ahli bedah otak terkemuka dunia, memberikan seminar di auditorium Depkes, membuktikan secara ilmiah bagaimana rusaknya otak seseorang yang kena pornografi. Itu Mas dasarnya, karena sudah terbukti secara ilmiah. Jadi Bapak Ibu, kata kuncinya begini ya, kalau seseorang naik mobil tabrakan bam gitu, terus boleh nggak Bapak Ibu kasih tangannya 2 begini sama saya, kanan, saya berdiri boleh Mas? Nih 2, ya. Pegang di atas alis kanan mata, ya. Yuk sama-sama bilang sama saya, direktur. Yuk. Direktur. Oke, cukup. Si sopir tadi itu kena kesininya, dibawalah ke rumah sakit Pondok Indah. Di MRI, tahu kan yang digituin kalau tidur itu? Ya. Kerusakan otak. Orang penikmat pornografi, nggak peduli umurnya, nggak peduli kaya miskinnya, nggak peduli pendidikannya, nggak peduli jenis kelaminnya, rusaknya sama-sama orang yang kecelakaan mobil. Tuh. Jadi sejak itu saya resah, tapi bagaimana menyampaikannya kepada 280 juta penduduk Indonesia, saudara-saudara saya, mau beda agama apalagi yang seagama, bahwa pornografi merusak otak di bahagian yang paling mulia, yang membuat orang itu berkelakuan seperti binatang. Naudzubillah mendalik kalau itu kena ke anak saya, anak Anda, cucu saya, cucu Anda, anggota keluarga kita. Bagaimana mempertanggungjawabkannya ke mahkamah hisab Allah? Jadi misalnya kemarin siang kalau Bapak Ibu buka Yahoo, mau klik email, berita pertama, anak umur 6 tahun melakukan hubungan es, karena banyak nih cucu-cucu saya nih lari-lari tuh ya, dengan sesama 2 anak lainnya berusia 6 tahun di Kepulauan Simelu. Jadi pelaku kejahatan itu 6 tahun. Saya nenek dari 5 cucu berusia 2 sampai 10 tahun. Naudzubillah min dalik, kita semua harus melindungkan diri kita kepada Allah, karena kata Allah, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatahum dhi'afa khafu 'alaihim. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak keturunanmu yang dhaif, khafu 'alaihim, berarti di belakangmu. Kalau di belakang kita sedang kemana? Kita sedang berjalan menuju mana? Menuju kematian, dan kita tinggalkan anak keturunan kita di belakang. Dhaif karena rusak otaknya, kelakuannya bisa seperti binatang. Hati ayah sama hati ibu, hati kakek sama hati nenek, mana yang gak risau sama ayat itu? Karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah. Falyattaqullah, kata Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, walyaqulu qaulan sadidan, dan berkata benarlah. Jadi sekarang saya sebagai nenek Mas, ya harus berkata benar terus kepada anak saya. Yang mama sampaikan ini benar nak, tolong. Iya ma, itu lagi ngapain, lihat apa, TV hidup, TV berbayar, yang dia lihat apa itu.
Ya, karena saya takut kita semua Bapak Ibu adalah babysitternya Allah. Kita ini terpilih untuk dititipkan anak-anak kita. Saya dipilih untuk punya 3 anak, 5 cucu. Kita semua akan berjalan ke akhir hayat kita dan mempertanggungjawabkan di belakang kita dzurriyyat kita, anak keturunan kita. Itu loh Mas, kerisauan itu. Ya. Dan maaf, Ya. si Melu Aceh Mas, dan saya orang Aceh. Ya. Jadi Aceh kan biasanya identik Islamnya kuat, ya, Islamnya kuat, dan ternyata itu terjadi di daerah yang kecil gitu ya, kota kecil katanya ya, bukannya pusat kota juga gitu ya, ternyata hal itu terjadi. Itu apakah tanda petik Bu ya, sebenarnya kan nggak ada yang kebetulan ya di muka bumi ini, Allah udah ngatur semuanya, Allah sudah set semuanya. Apakah memang, oh mungkin kebetulan aja terjadi di sana, sebenarnya ya nggak seperti itu juga atau gimana? Bapak Ibu yang saya hormati, saya adalah pimpinan Yayasan Kita dan Buah Hati. Yayasan ini sebetulnya bergerak mula-mulanya untuk membantu para orang tua dan calon orang tua untuk menjadi orang tua lebih baik. Contohnya, bapak-bapak yang saya hormati, boleh nggak saya tahu bertanya dari bapak-bapak, siapa ya di antara bapak-bapak yang dulu sebelum menikah sekolah dulu untuk menjadi ayah? Nggak ada kan? Iya. Saudara-saudaraku yang di sebelah sana, siapa yang dulu sebelum menikah sekolah untuk menjadi ibu? Sama. Ini yang ngomong juga nggak sekolah. Kirain dengan belajar psikologi, ngaji cukup. Ternyata menghadapi tantangan zaman tidak cukup lagi, diperlukan ilmu-ilmu tambahan itu. Jadi saya bergeraklah dengan teman-teman termasuk Neno Warisman, Ibu Eri Sukresno bertiga mendirikan Yayasan Kita dan Buah Hati ini Mas. Dalam perjalanannya ibu-ibu nanyain, Bu nggak ada ya program buat anak-anak? Bikinlah program untuk anak-anak. Entah kenapa semua Allah, izinnya Allah, semua Allah. Saya bikin program untuk anak kelas 4, 5, 6. Belakangan rupanya sekarang ini saya baru tahu. Sekarang 15 tahun terakhir ini ternyata anak kelas 4, 5, 6 itulah sasaran tembak bisnis miras, narkoba, dan pornografi. Kelas 4, 5, 6. Jadi 9 tahun ke atas. Ya, itu. Dari situ dengan kegiatan konselor remaja, divisi anak remaja Yayasan Kita dan Buah Hati itu, anak-anak terus bilang sama kakak-kakaknya yang lagi pelatihan persiapan prabalih, bilang, kakak udah tahu belum ini kak? Kak, aku kan baca komik ini loh kak, gitu Mas. Dari situlah kami tahu, anak-anak baca komiknya udah jauh amat. Anak-anak nontonnya udah. Nah, dari situlah akhirnya sekarang orang lebih banyak mengenal saya sebagai parenting tapi berkaitan dengan pornografi, karena memang tidak ada yang mau bicara tentang isu ini yang kebetulan sudah saya dan teman-teman gauli sejak pembentukan yang diceritakan di bawah tadi, mensahkan undang-undang pornografi di DPR gitu. Jadi maksudnya sudah banyak peristiwa lah Ibu ya, mungkin di Aceh ya, di itu kota di seluruh lain. Indonesia Mas. Oh ya, saya belum jawab pertanyaannya, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, perkosaan di 34 provinsi, kejahatan seksual di sekolah 25 provinsi, incest 27 provinsi. Itu dari analisa berita online. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, itu kan berita online, yang kejadian sesungguhnya lebih sedikit apa lebih banyak? Jadi buat jiwa tua ini, buat nenek-nenek ini, penderitaan itu sudah tidak tertanggungkan. Karena udah gak tahu mesti teriak kemana, dan rasanya udah gak ngerti bikin apa. Saking luasnya permasalahan itu, makanya saya bersyukur sekali ketemu anak muda ini ya. Mas Ipo ini tepuk tangan dong buat beliau. Beliau bersusah payah mengumpulkan kita. Beliau bersusah payah karena saya merindukan dan memimpikan. Beliau ingin mewujudkan cita-cita saya. Sorry.
Karena luasnya saya pingin nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu naudzubillah keluarga Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu belum difasilitasi sama BPJS. Kementerian Kesehatan belum menganggap pornografi sebagai bencana. Saya mau bilang bahwa seseorang yang kecanduan miras saja, dia perlu 12 kali terapi. Makanya nggak diterapi anak kita minum miras oplosan. Nggak peduli nyawanya tercabut. Karena otaknya mulai rusak. Kalau melihat P saja, saya nggak enak ngomong terus-terus, nih cucu saya banyak banget tuh di belakang. Kita P aja ya, kalau P aja itu 12 kali juga. 12 kali terapi. Jadi Emon tau nggak Emon? Ingat nggak Emon Bu? Ingat, tahu nggak? Pernah dengar nggak Emon? Emon yang di Sukabumi. Nah itu dia meng-S anak 35 yang bersih. Emang bener-bener dia kerjain. Yang sisanya 30 orang lagi, jadi bukan 100 sekian. Karena saya menurunkan tim saya, tim kami di Yayasan Kita Dompo Hati sebanyak 20 orang ke Sukabumi. Itu 30 lagi, ada 65 semuanya. Pertanyaan saya ke Bapak dan Ibu, itu anak perlu terapi nggak? Siapa? Siapa yang mau terapi? Ibunya sama bapaknya perlu diterapi nggak? Kan shock. Siapa yang mau terapi? Jadi masih panjang sekali harapan kita ke depan terhadap pemerintah. Baru suatu orang menteri yang bilang pasang badan, Ibu Khofifah. Ya, satu lagi Menteri Rudiantara dia bilang pornografi over my dead body, langkahin dulu mayat saya. Di luar itu belum ada. Kita bacakan doa buat beliau keduanya biar kuat. Jadi saya ngomonglah sama anak muda ini, ibu pengen sekali mas gitu. Setiap masjid punya orang yang kalau ada masalah di sekitar masjid itu datang ke masjid untuk bisa mendapatkan pelayanan terapi. Untuk itulah antara lain kita berkumpul pada sore hari ini. Ya, kita mau menyinggung bagaimana kita masjid-masjid di sekitar kita menjadi kembali senter pusat bagi keluarga, di mana keluarga bisa duduk-duduk, minum kopi, bermain, ya kemudian belajar, ya ngaji, ya sholat, belajar parenting, dan kalau ada masalah ada pusat konsultasinya. Kalau enggak kita ngarepin apa? Boleh nggak saya ceritain yang UM? Jadi Bapak Ibu, ini salah satu contoh dilakukan oleh Masjid University of Malaya. Mereka jumlah penduduknya nggak sebanyak kita, tapi beranilah seorang profesor dari University of Malaya itu bikin masjid sebagai center untuk membagikan narkoba. Ayo Bapak Ibu, pikirannya apa coba? Masa masjid buat pakai narkoba gitu kan ya? Ya nggak sih? Iya. Jadi maka disebutlah profesor ini sebagai 6 orang jahanam Melaya. Karena bagiin metadon, ya, narkoba yang tingkat rendah di masjid. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau si anak ini mau insaf, dia turunin dari sabu ke metadon. Sudah, satu kali dia datang, ya udah nggak usah sholat, wudu aja wudu. Habis itu besoknya dia datang, diajarin pelan-pelan sholat tahiyatul masjid. Habis itu datang lagi sekali lagi, diajarin almat surat, diajarin macam-macam. Lama-lama dia mendekat kepada Allah, minta ampun, dikasih kajian-kajian yang pendek. Sekarang Bapak Ibu 7.000 anak ya dan remaja, orang dewasa yang tadinya kecanduan sabu karena dilakukannya di masjid, ya jadi insaf. Si tadi 6 jahanam Malaysia itu masuk CNN, masuk Al Jazeera, dapat dana dari pemerintah. Siapa tahu Bapak Ibu kita mulai nolong anak kita di masjid kita masing-masing. Pemerintah lihat, ya orang yang berada lihat, ya bilang oh iya ya, masjidnya Ipo itu memang serius ya nanganin keluarga. Selamanya namanya apa Bapak Ibu? Pertolongan dari
Allah lewat orang-orang itu. Wallahu alam bisawab. Tapi itulah ketemu kita hari ini untuk bisa insya Allah ke depan marilah bermimpi bersama, punya kekuatan kehendak bahwa insya Allah masjid-masjid kita bisa lakukan itu dengan kita awali hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya gini Bu ya, mungkin sebagian teman-teman di sini ya, mas-mas di sini, mbak-mbak di sini, bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin merasa aman. Dia pikir kan ya anak saya nggak gitu kok ya, anak saya baik-baik aja ya. Dia sholat, mungkin juga di sekolah yang label-labelnya Islami gitu ya, atau katakanlah pesantren. Apakah itu relatif aman dengan apa yang ibu risaukan atau gimana? Oke. Jawaban pendeknya enggak. Oke, ini yang mungkin penting saya sampaikan buat semua saudara-saudaraku, ya. Bencana paling besar sekarang yang kita alami adalah karena kita tidak sadar sedang ada bencana. Sekali lagi, bencana paling besar adalah karena kita tidak sadar ada bencana dan merasa anak gue oke-oke aja. Anak-anak muda yang di bawah itu bilang, maksud lo? Kan anak lo pegang HP kan? Rumah lo wifi kan? TV-nya berbayar kan? Terus mak bapaknya emang ada di situ terus? Berarti ada dong kemungkinan anaknya terpapar sama barang itu. Sementara kita semua tidak sadar bahwa hal itu merusak otak, menjadikan manusia berkelakuan seperti binatang. Nggak aman. Ada satu kasus di Yahoo lagi nih, biar gampang ya. Berita kemarin itu 3. 2, satu tentang anak yang umur 6 tahun. Satu lagi tentang anak SMA dengan anak SMP di Aceh juga. Yang ketiga ustadz sama santrinya. Bukan saya, buka aja Yahoo sebentar kalau udah kelar acara kita. Scroll ke bawah berita kemarin. Coba Bapak Ibu dapetin gak? Jadi tidak ada yang aman. Tidak ada lagi tempat aman di dalam rumah karena incest 25 provinsi. Itu mencerminkan bagaimana luasnya sudah kerusakan otak ini terjadi. Incest itu hubungan maaf kelamin antar saudara, orang sedarah, orang tua ke anak, kakek ke cucu, abang sama adik, itu 25 provinsi. Itu bikin nggak bisa ngerasa capek Mas Ipo. Ya karena kebetulan kan saya pikir gini, kenapa saya ya gitu. Karena Allah kasih sedikit ilmu, kasih sedikit kesadaran gitu. Jadi Mas Ipo ngajak begini ketemu saudara-saudara saya. Ya kewajiban saya, kita bersaudara, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Ya watawasau bil haq. Ini sekarang saya sedang watawasau bil haq. Mudah-mudahan saudara-saudara saya semuanya di sini terbangun kesadarannya, bangun dari pingsannya. Bencana itu di telapak tangan anak kita pada satu buku jarinya yang memungkinkan ia berselancar di dunia maya tiada bertepi, ya. 24 jam dalam sehari. Mungkin nggak pakai serupiah pun dengan AM3 atau simpati atau apa, iya kan? Nggak berbayar. Karena sifatnya pornografi itu, pebisnis itu 4A Mas. A pertama agresif. Ingat tuh, apa Pak? Agresif. Dia yang nyari kita, bukan kita nyari dia. Ingat banget tuh. Ya. Kedua, dia affordable. Karena sangat murah. Kan kita bayar pulsa buat nelpon. Ya enggak Pak? Ya enggak Bu? Iya, kita sekali bayar pulsa nggak perlu bayar buat akses pornografinya kecuali situs-situs tertentu. Agresif, affordable, accessible, mudah diakses ya kan? Nih, klik aja satu iya, cuman setengah detik udah dapat. Setuju? Jawab dong Bapak, setuju nggak? Iya Bu, setengah detik dapat. Accessible, yang terakhir, anonymous. Hanya orang itu
itu sama Allahnya yang tahu. Saya pegang handphone begini, bagaimana Mas Ipo tahu saya lagi akses apa? Padahal kita berdekatan, ya kan? Kita sama anak kita sebelah-sebelahan, mana kita tahu dia mengakses apa? Anonymous. Ya dulu orang maaf kalau mau pergi kayak ke Doli kan ngumpet-ngumpet, takut ketahuan orang. Sekarang dibuat jalurnya ke rumah Anda. Gratis. Bayarnya cuma wifi buat segala macam, buat TV, buat internet. Tapi yang itu gratis. Dan sekarang di telapak tangan anak kita. Gratis. Hanya Allah dengan orang itu yang tahu. Dia matanya lihat apa. Pertanyaan saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika saya dijelaskan hal ini sama teman saya yang ahli tentang ini di Amerika, yang tadi ahli bedah otak terkemuka di San Antonio, Texas itu, dan ada lagi yang ahli tentang itu juga, 13 ahli terapis adiksi pornografi yang pernah saya belajar dengan mereka bilang, Bu Eli, jadi ini disebut narkoba lewat mata. Ayo apa Bapak Ibu? Narkoba lewat mata. Kita singkat menjadi narkolema. Apa? Narkolema. Itu kata teman saya itu. Nih gambar. Berdiri ya. Nih gambar. Masuk nih lewat mata. Tung. Lewat mata. Ya. Ini buat anak-anak yang si direktur kita tadi ini belum berfungsi. Dia matangnya usia 20. Sekarang dia usia berapa? 8, 7, 12. Tung masuk ini belum bisa bilang stop, jangan lihat. Udah bisa belum? Ini belum matang, belum masuk dia kemari, tung ke sini. Karena waktu anak-anak melihat maupun orang dewasa melihat, kaget nggak? Astagfirullahaladzim, wah, gitu kan? Jadi dia masuk ke pusat perasaan. Begitu nyenggol pusat perasaan di sini, si pusat perasaan mengeluarkan cairan namanya dopamin. Apa? Dopamin. Dopamin itu bikin orang fokus, bergairah, puas, tapi kecanduan. Makanya kalau udah lihat sekali pengen lihat lagi. Si dopamin banjir membuat ini menjadi ciut. Padahal fungsinya adalah mengontrol diri, menahan nafsu, mengendalikan emosi, membuat perencanaan, mengetahui akibat, konsekuensi, dan mengambil keputusan. Maka kalau orang udah kecanduan, dia nggak bisa ngontrol dirinya. Terjadilah perkosaan, seks suka sama suka, incest dan sebagainya. Karena yang rusak apa? Ini yang ngontrol. Jadi saya nangis dijelasin itu. Pakai ayatnya kitab sucinya dia kan. Saya nangis. Terus dia bilang, kenapa ya Bu? Dia bilang, ada yang salah ya dari penjelasan kami. Kok Ibu nangis? Saya bilang, itu kan di ayat kamu kan ya. Saya juga punya di kitab suci saya, tapi saya tidak pernah selama ini menghubungkan bahwa ayat itu diaplikasikan ke dunia modern. Itu maksud Allah. Allahu Akbar. Jadi Allah memperingatkan kita sejak ribuan tahun yang lalu. Mata mesti ditahan pandangannya. Kemaluan mesti dijaga, pelak bunyi ayatnya begitu. Ya, coba Bapak Ibu nanti ingetin lagi, balik lagi kaji di pengajiannya. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan. Salah. Maaf, nenek-nenek suka gitu. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yafaddu furujahum. Katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ayatnya bunyinya begitu. Oh gitu saya.
di Amerika. 2008. Desember 2008 Mas. Sekarang tahun berapa Bapak Ibu? 2015. Zalika azkalakum. Karena itu lebih suci bagimu. Innallaha khabirun wala yasnaun. Allah itu maha berkuasa dan dia tahu apa yang kita kerjakan. Jadi pertanyaan saya adalah ketika rumah kita buat wifi, ketika handphone diserahkan atau tablet diserahkan kepada anak, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sudah bilang belum sama anak, adik, ponakan, cucu bahwa tolong ya nak, tahan pandanganmu. Kalau yang gak pantas-pantas sayang jangan dilihat ya nak. Yang orang begini, yang begitu bilang terbuka bajunya, yang kelihatan auratnya, bla 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 bla. Karena nak, Allah bilang kita disuruh menahan pandangan kita dan menjaga kemaluan kita. Faham nak? Karena itu lebih suci buat kamu sayang nak. Dan kalau ayah ada apa ayah gak ada, mama ada apa mama gak ada nak. Allah ada gak sayang? Allah sangat berkuasa nak. Dan dia sayang tahu apa yang kita kerjakan. Faham nak? Jadi kalau kelihatan bagaimana sayang, matiin. 15 menit jangan sentuh. Tunggu sampai 20 menit. Itu Bapak Ibu. Sama perempuan sama wakulil minati yaghdudna min absarihinna wa yafadna furujahunna. Panjang lagi uraiannya surat An-Nur 30-31 itu. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dari Dr. Donald Hilton itu yang saya datangkan dengan kawan-kawan, tentunya bukan Eli Risman sendiri, dan bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Inteligensia Depkes. Harus kita sebut kalau kita berhutang budi sama orang. Ayat Allah itu kalau hari-harinya nih, maafin saya ngomongnya ya Bapak Ibu ya, mau dibikin membumi aja. Tahan pandanganmu. Ya, karena kalau kamu tidak tahan pandanganmu sesuai dengan perintah Allah, otak di atas alis kanan matamu rusak. Dan kalau otak di atas alis kanan matamu sudah rusak, kemaluanmu tidak bisa kau kendalikan. Karena inilah direkturnya manusia. Allah bikin ini direktur. Nama ilmiahnya prefrontal cortex. Tidak bisa. Makanya dilindungi dengan tengkorak kuat gitu ya. Iya. Biar ini aman gitu ya sama Allah gitu ya. Tapi mata ternyata mesti dipandang. Bahkan waktu saya jelaskan ini kepada pemerintahan suatu hari, Wamenak kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar sama terharunya ketika saya pertama sekali mendengarkan. Beliau bilang saya doktor ibu dalam ilmu tafsir, tapi saya tidak pernah terbayang menghubungkan ayat itu kepada kemajuan teknologi itu tadi. Bayangkanlah Bapak Ibu yang saya hormati, ya Allah mengatakan dzalika azkalakum innallaha khabirun wala yasnaun. Jadi saya pikir begini waktu itu, I know that verses I have in my books. Ya, saya tahu ayat itu di dalam kitab suci saya. Saya tidak tahu dan saya sekarang sedih membayangkan. Besar kemungkinan keluarga besar saya juga tidak tahu. Saya sedih membayangkan saudara-saudara saya yang muslim, puluhan juta keluarga juga tidak tahu. Sementara perkembangan teknologi ini luar biasa cepatnya. Dan berarti akan rubuh anak-anak saya. Rubuh jiwanya. Rubuh imannya. Dan itu 2005. Sejak saat itulah saya dan teman-teman terus karena Allah berjuang sedapat yang kami bisa. Dan hari ini kami punya kesempatan, ya mudah-mudahan Mas Ipo dan teman-teman semuanya panitia dilimpahkan rahmat Allah sampai anak cucunya.
untuk menyampaikan kepada saudara-saudaraku semua agar mulai hari ini tolonglah sampaikan ayat itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ya, karena kita harus mempertanggungjawabkannya di mahkamah hisab Allah. Satu kali, mohon maaf, sperma itu keluar ratusan juta jumlahnya, tapi hanya satu yang berenang sangat kencang masuk ke dalam rahim dan belok kiri atau belok kanan karena hanya ada satu sel telur yang matang. Jadi kita semua, saudara-saudaraku, adalah pemenang. Setiap anak kita adalah pemenang. Dan dia diamanahkan kepada kita oleh raja dari seluruh raja di permukaan bumi. Anak itu takdir, gak bisa kita pilih yang mana. Tapi kita berarti kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi babysitternya Allah. Kenapa kita cenderung mensubkontrakkannya ke tangan orang lain? Ya, jadi dia pemenang, dia permata hati. Dia takdir, dia permata hati, tapi dia amanah. Kalau kita tidak hati-hati di membesarkan generasi platinum yang hidup di era digital ini, otaknya rusak. Allah kasih sama kita sempurna, jangan pulangin dalam keadaan bonyok. Kita mesti jawab apa? Jadi kalau dasar-dasarnya sekali pertanyaan Mas Ipo tadi itu, saya punya ketakutan, naudzubillah min dzalik, mengembalikan amanah Allah itu dalam keadaan yang bonyok. Jelas ayatnya itu. Soal menjaga kemaluan ada di surat Al-Mu'minun, ada di surat lain, bahwa emang mesti dijaga. Nah, saya boleh nggak belok sedikit? Bapak Ibu yang saya hormati, nih ya, saya minta ampun kalau cucu saya ini mendengarkan, ya mudah-mudahan beliau nggak nangkep semuanya. Akibat daripada kecanduan itu sekarang yang terjadi pada anak di bawah usia 10 tahun. Itu pemurtadan yang terjadi. Karena anak melakukan semua yang dilarang Allah. Pertama, sudahlah dia kecanduan, dia melihat terus yang tidak boleh dilihat sama Allah. Murtad juga kan? Kan melanggar perintah Allah. Tuh, 2. Mereka jadi terbiasa sexting, membicarakan hal-hal yang jorok lewat SMS. 2. 3. Dia selfie. Makanya ibu-ibu jangan keasikan selfie. Bapak jangan beliin keluarganya tongsis. Sholat tobat. Karena anak-anak sekarang melakukan apa, Pak? Naked selfie. Bathroom selfie. Diunggah, kok gak di-share ke temen-temennya. Saya gak bisa bilang lah itu bagaimana. Dan pertanggung jawabnya kepada Allah bagaimana? Sudah P tadi, sexting, selfie, pacaran. M, karena udah lihat otaknya udah rusak. Nah 5 ini segitu dulu. Bapak Ibu, ini 4 hari lagi Valentine. Lihat iklan coba. Saya mohon dengan segala kerendahan hati. 1, pulanglah ke rumah ayah. Jadilah ayah.
Bapak-bapak tuh tentukan visi pendidikan dan visi pengasuhan keluarga bapak bagaimana. Kenapa Pak? Tadi teman saya yang di bawah itu Ibu Wiryaningsi yang 10 anaknya hafiz Quran semuanya. Adik saya dari Gadis, kami satu organisasi. Suaminya pun. Suaminya itu ya Ustadz Mu'tamimul Ula itu punya istilah yang saya pakai terus Mas. Yaitu bapak-bapak Pak, penentu GBHK Pak, garis-garis besar haluan keluarga. Kita sekarang membesarkan anak di generasi digital, di era digital yang tadi tantangannya itu udah ngelihat ini selfie, sexting, pacaran dan terpengaruh sama teman-temannya mau Valentine. Kami Pak ibu-ibu cuman UPT, unit pelaksana teknis. Bapak sekarang harus meningkatkan kemampuan untuk berbicara dengan anak-anak bapak. Cuman tinggal 4 hari lagi. Duduk setiap hari Pak, adain waktu karena Allah. Jangan dapat anak bagus-bagus pulangin dalam keadaan bonyok. Bu, ibu juga Bu, kalau bapak gak sempet, ibu punya tanggung jawab ngomong 4 hari lagi. Apa itu Valentine's? Kita lupa tadi minta sama Ibu Irena. Kan ada buku kecil itu tuh. Ya, apa itu Valentine's? Cari Bu, Google, jangan nyari tas melulu. Di internet tuh Pak. Ya, cari apa Valentine's? Duduk sedapat-dapatnya. Caranya gimana Pak, Bu? Boleh nggak saya kasih tips Mas? Bapak panggil, bapak ngomongin dulu sama ibu bahwa kita perlu duduk ngomong sama anak. Sudah? Oke, bapak ngomong apa, ibu ngomong apa. Oke, caranya duduk Pak, panggil anak baik-baik, sini buah hati ayah nak. Ayah mau ngomong sama kamu sebentar ya sayang. Ngomong apaan? Tuh, anak kan jawabnya begitu. Karena mungkin selama ini kita jarang ngomong sama anak. Emang apaan sih? Apaan sih yang penting amat? Tuh, makanya gini. Tuh. Ya, nggak nak duduk. Ayah mesti ngomong sama kamu karena Allah. Serius amat, lebay deh mah ya, lebay. Ya, nggak apa-apa Pak. Serius tetap, sini duduk nak. Duduk itu Pak Bu mesti begini, sejajar, jangan adep-adepan. Karena kalau adep-adepan kayak polisi sama terdakwa. Ya, kalau duduk begini, nah sekarang coba Bapak Ibu tangannya begini sama saya. Coba begini nih, nih sedekap ya. Pukul bahu kiri sama tangan kanan, ya. Terus, udah perih belum? Ya berhenti. Oke, sekarang tangan kiri elus bahu kanan. Elus. Enakan mana? Enakan yang dipukul apa enakan yang dielus? Oke, sekarang angkat tangan kirinya. Ya. Bilang bareng sama saya, gunakan kekuatan sentuhan. Ya, sentuh anaknya. Buah hati ayah nak, sayang ayah nak. Ya, pakai hati rasain. Walaupun baru kita mulai ngomong, kita udah terharu, nggak apa-apa. Maafin ya, selama ini ayah sama mama mungkin kurang bicara sama kamu. Terus Bapak Ibu keluarkin rasa hati. Abis itu bilang, ayah sekarang apa perasaan Bapak Ibu? Cemas, susah hati, khawatir, takut, apa Bapak Ibu bilang? Ya, kalau kita ngomong sama hati Bapak, percayalah, apalagi dengan bismillah, apalagi sebelumnya sholat, apalagi sebelumnya tahajud, apalagi sebelumnya puasa. Saya sama Pak Risman begitu. Kalau mau ngomong sama anak, kita berdoa dulu. Karena yang menundukkan hati siapa? Kita apa Allah? Mau ngomong sama anak sekarang yang bawaan yang ngelawan melulu, kita juga banyak salahnya. Mungkin cara kita ngomong selama ini, kita kurang dekat, kurang waktu ngomong. Udah cepetan, udah mau ikut bapak apa enggak, ya udah tinggal ya, udah jemput, udah tanggung jawab sendiri. Udah sana tuh. Gitu Pak, tuh buru-buru. Ya, begitu kita ngomong duduk baik-baik, dia bilang nggak salah nih. Ya, terus di SMS temannya, gila dia bokap gue tiba-tiba tau nggak sih jadi baik, panggil gue buah hati, send tuh. Udah Pak, tanyain dulu apa perasaannya hari ini. 2, apa yang terjadi di lingkungan teman-temannya. Mungkin pembicaraan pertama belum bisa nyentuh yang tadi sexting, selfie, ya. Pacaran, ya nggak bisa. Itu topik buat sepanjang tahun. Begitu Bapak Ibu udah mulai ngomong sama anak,
Ya, nggak pernah berhenti. Lakukan minimal setiap minggu. Saya menghimbau Bapak, Pak, untuk Bapak menduduk kembali sebagai GBHK penuntut garis besar haluan keluarga. Minimal, Pak, saya menghimbau 30 menit sepekan. Masa kagak dapet, Pak? 30 menit. Mulai dengan 35 menit. Mulai dengan ngomong yang gampang-gampang. Lihat, abis itu dengan pertolongan Allah akan ngalir. Bapak harus bahas, Pak, Valentine. Bapak harus bahas pacaran. Bapak harus bahas selfie, sexting, maaf ya Pak, melakukan S di sekolah. LGBT Pak, lesbian, gay, bisex, transgender. Semua Bapak harus bahas. Bagaimana kalau Bapak tidak duduk, Pak? Bagaimana kalau ibu tidak mensupport Bapak dan juga ngobrol sama anak yang menyenangkan? Jadi apa anak kita? Jadi sebagai penutup, ya Mas, saya habis waktu. Mungkin sekalian, kan banyak nih ibu-ibu juga bekerja, Bapak bekerja, terus gimana nih Bu solusinya ngawasin anak-anak? Oke, Bapak Ibu, pertama saya menghimbau diri saya dan menghimbau Bapak Ibu untuk merumuskan dulu sebetulnya tujuan pengasuhan Bapak Ibu apa. Sebelum itu sebetulnya misi pendidikan Bapak Ibu mengasuh anaknya apa? Karena riset kami menunjukkan ternyata orang tua tidak merumuskan tujuan pengasuhan. Jadi tidak punya kesepakatan antara orang tua. Itu tadi, itu dulu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya misi dalam mendidik anaknya, yaitu penguatan akidah. Itu dulu kan diajarkan pada Ismail kan? Iya. Lalu membangun ibadah yang baik dan akhlak yang karimah. Akhlakul karimah. Yang keempat adalah life skill. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, misi visinya apa? Kalau cuman anak soleha terlalu umum. Nggak bisa diaplikasikan, nggak ketahuan juntrungannya, akhirnya ujuk-ujuk cari SDIT, TKIT, SMPIT, dan berarti udah mendidik anak secara Islam. Ya enggak lah, emang Bapak Ibu nggak mati tahu. Masa yang bertanggung jawab guru SMPIT, SDIT, TKIT atau al, ya kan? Jadi saya menyarankan untuk menjawab sampai ke situ ya Mas ya, karena nggak bisa langsung menjawab. Jadi ibu bapak bekerja, terus anaknya gimana? Ya korban lah. Kenapa nggak jelas tujuan pengasuhan? 1 ya Bapak Ibu, ada 7 tujuan pengasuhan buat anak laki-laki. Oke, sebelumnya saya terusin. Saya boleh nggak Bapak Ibu angkat tangan yang punya anak laki-laki? Ya, yang punya anak laki-laki. Oke, yang punya anak perempuan? Yang belum punya anak? Oke, jadi saya tahu kenapa nggak angkat tangan. Oke. Bapak Ibu, saya pertama sekali mau bilang bahwa habis ya, saya belum lihat papan. Habis. Oke, Bapak Ibu cepet ya. Saya udah habis katanya waktunya. 1. Anak kita, laki perempuan, 4 pertama sama. Yaitu kita harus asuh agar dia menjadi hamba Allah yang takwa. Yaitu yang imannya benar, yang ibadahnya baik, yang akhlaknya mulia. Tuh, 1. Yang kedua, kita didik anak laki-laki dan perempuan kita menjadi calon suami, calon istri. Yang ketiga, kita didik anak laki-laki dan perempuan kita untuk jadi calon ayah, calon ibu. Baru yang keempat, jadi profesional. Yang Bapak Ibu dengan itu memikirkan masukin mana ya, SD-nya di mana ya, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana. Itu yang keempat. Pertanyaan saya, bisa nggak yang 3 pertama dikerjakan pembantu atau nenek? Nah, sekalian jawab kan ya. Jawab dong Bapak Ibu, bisa nggak 3 ini tadi menjadikan hamba Allah yang takwa, calon suami, calon istri, dikerjakan sama nenek atau pembantu? Bisa nggak? Hah? Yang beranak siapa? Yang dipilih jadi babysitternya Allah siapa?
Sudah? Jadi kita ini berpusarlah selama ini mengejar yang keempat, profesional. Pikir kerja sebanyak-banyaknya, kumpulin uang biar masukin anak ke sekolah tertentu kan, terutama international school. Begitu anaknya jago bahasa Inggris, emaknya kagak bisa nandingin. Persoalan anak gak bisa dipecahin. Anaknya ngomong sakit, but you don't understand that. How come, mommy? Oh, well, you know what? I don't think you don't understand. So just let not discuss it with you. Hah? Bisa nggak lo jawab? Kerja mati-matian, masukin anak international school, begitu dia punya masalah cari psikolog yang bisa bahasa Inggris. Apa sih sebetulnya? Karena nggak punya tujuan pengasuhan. Mati-matian dua-duanya kerja, duduk di depan saya. Jadi, ini neneknya nih terpaksa ngomongnya lo gue. Jadi, lo lihat pornografi kapan? Sekian. Lo tidak gitu. Jadi lo ngerti nggak mandi? Jadi lo udah lo mandi nggak? Mandi. Mandi bagaimana? Mandi besar maksud nenek. Mandi wajib, lo bisa nggak? Enggak. Ibu bapaknya mengejar uang, masukin anaknya sekolah hebat, anaknya kagak bisa mandi. Tanggung jawabnya sama Allah gimana? 4 ya bu, anak perempuan cukup 4. Anak laki-laki harus kita didik jadi pendidik. Mendidik siapa? Mendidik istri sama anaknya lah. Yang keenam, dia harus jadi pengayom. Bapak ibu udah tua, yang ngurusin sakit siapa? Kan anak laki-laki. Kalau saya mau keluar rumah, Pak Risman berubah aja mukanya, saya bisa keluar rumah nggak Pak? Nggak bisa, nggak redok suami walaupun saya mau pergi nengok ibu saya. Anak laki-laki bapak ibu yang ngurusin rumah sakit, menentukan operasi atau tidak, obatnya generik atau asli, anak laki-laki. Sudah punya rencana belum siapa yang akan mengurus jenazah dan menjadi imam sholat? Jangan kayak kemarin, saya menghadiri sebuah kematian hanya cukup bagi dia saja. Ditanya-tanya siapa yang berdiri menjadi penyampai, apa mewakili keluarga? Nggak ada. Siapa yang mau menjadi imam? Nggak ada. Bapak ibu berencana disolat jenazah kan nama siapa kalau udah punya anak laki-laki? Sasaran tembak bisnis narkoba, miras dan pornografi adalah anak laki-laki. Anak laki-lakinya diprioritaskan yang nomor 4 doang, sukses secara akademis. Tadi yang 3 di depan itu nggak diperduliin. Jadi sekarang perceraian meningkat 400%. Membuat kita jadi nomor 1 di antara negara Pasifik, nomor 1 di antara negara Islam. 400%. Siapa yang bercerai? Pasangan yang baru kawin, punya anak 1 atau istri dalam keadaan hamil. Sebabnya apa? Selingkuh. Saya cuma mau nanya, anak-anak yang bercerai itu punya ayah, punya ibu nggak? Apa aja yang dididik sama ibu bapaknya? Sukses secara akademis, kawin setahun bercerai, dan selingkuh? Karena nggak jelas tujuan pengasuhan. Yang terakhir, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kedua-duanya bekerja, lalu dia bertanya kepada saya, bagaimana mendidik anaknya? Bagaimana saya menjawabnya? Yang mana yang ingin dia hasilkan? Hanya nomor 4 sajakah? Jadi Bapak Ibu, Indonesian Neuroscience Society, kelompok ahli ilmu saraf, menyarankan kepada pemerintah yang lalu agar apabila ada anak balita di rumah 0 sampai 8 tahun, 1 orang tua harus tinggal di rumah. Sekarang lagi era digital, bagaimana caranya? Emang pembantu bisa ngatur supaya otak nggak rusak? Bukannya di setelin TV, bukannya sekarang kejahatan seksual banyak dilakukan oleh pembantu dan supir. Kita soalnya yang jadi babysitternya Allah. Dapat bagus, jangan pulangin dalam keadaan bonyok. Kebahagiaan itu bukan hanya gaji saja. Ya, kebutuhan kita itu Allah yang cukupi, asal kita benar-benar beriman kepadanya. Cukup kok. Ya. Itu saja mungkin Mas Ipo. Silahkan sih, nggak masalah. Kalau ada pesan lagi buat kita nggak masalah Ibu. Enggak, saya ada optimisme enggak? Ya, ada optimisme begini. Otak yang rusak, Bapak Ibu tanya bisa diperbaiki? Bisa. Karena otak elastis.
Tapi kedua orang tuanya harus terlibat untuk membantu anak ini keluar dari kecanduannya. Miraskah, narkobakah, pornografikah, atau sekskah? Ya, Allah Maha Rahman dan Rahim. Tapi harus pakai terapi yang sekarang kita belum punya terapisnya. Kedua, jangan salah tangkap sama saya. Bukannya berarti tidak boleh bekerja sama sekali. Boleh bekerja. Tapi perempuan-perempuan pintar sekarang ini kan bisa melakukan banyak hal di rumah, atau pergilah pada saat anak pergi, berangkat sesudah anak berangkat, pulang sebelum mereka pulang. Sally Conway melakukan penelitian 28 tahun menemukan bahwa tidak ada superwoman yang sukses sebagai istri, sukses sebagai ibu, dan sukses sebagai pekerja. Dia menyarankan kalaupun Anda mau pergi bekerja, istri atau keluarga Bapak mau pergi bekerja, tunggulah anak bungsu sampai berusia 8 tahun. Harapan hidup perempuan Indonesia 80 tahun. Kalau anak bungsu itu 8 tahun, saya berusia 40 tahun, saya pasti punya 40 tahun untuk bekerja. Lakukan sekarang seperti Nenek Eli Risman yang keluar dari pagi, asal suaminya redo. Iya kan? Satu lagi sebagai penutup. Jadi, melakukan penelitianlah Asosiasi Sosiolog Muslim Amerika. Dia perbandingkan pengasuhan Israel, kibbutz di Israel, kemudian Cina, dan West Point. West Point itu sekolah militernya Amerika. Dari situ disimpulkanlah ini yang sangat sederhana. Memang perempuan tidak didesain untuk pergi sukses di luar saja. Otaknya otak kanan. Dia punya rahim, dia punya sebentar nama hormonnya, nama cairan di otaknya, oksitoksin, thank you. Di otaknya yang banjir ketika dia mau menyusui, hamil dan mau menyusui. Dan oksitoksin itu hormon kelengketan. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pajak yang disumbangkan oleh perempuan yang bekerja tidak ada artinya daripada dia mempersembahkan kepada negara seorang warga negara yang kuat karena diasuh dengan benar, baik, dan menyenangkan. Pilihan kepada Anda, bisa belanja di Tanah Abang, jual di Depok kan, kalau cuma soal uang, pergi ke pengajian, melakukan aktivitas ini itu, tapi tidak meninggalkan fungsinya sebagai ibu. Negeri ini 34 provinsi sudah perkosaan, 25 provinsi incest. Anak pelaku kejahatan pada usia 6 tahun. Jadi beginilah Bapak Ibu, selalu ada garis perak di bawah awan hitam yang pekat. Kita tidak boleh putus harapan terhadap rahmat Allah. Yang sudahlah, bye-bye masa lalu. Kita mulai hidup kita dari sini ke depan dengan penuh semangat, karena kita tidak boleh putus harapan terhadap apa Bapak Ibu? Rahmat Allah. Bismillah, sekali lagi mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.